Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Alhaya. Saya dari kelas 2A dengan NIM 2247526. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori behavioristik. Behavioristik adalah pendekatan dalam belajar yang menekankan perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dan interaksi antara stimulus dan respon. Teori ini menganggap bahwa belajar terjadi melalui penguatan dan hukuman. Perilaku dapat dipelajari melalui proses condition. Apa itu teori behavioristik? Teori behavioristik lebih mementingkan adanya pembentukan dari reaksi maupun adanya suatu respon. Dapat dilihat dengan jelas jika teori behavioristik bersifat mekanis. Tujuan teori behavioristik. Tujuan utama teori behavioristik adalah membentuk dan mengubah perilaku melalui interaksi, stimulus, dan respon, dengan fokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Belajar dipandang sebagai perubahan perilaku yang terjadi akibat interaksi tersebut, bukan sebagai proses internal dalam pikiran. Apa prinsip dasar dari teori belajar behavioristik? Menurut teori behavioristik, pembelajaran merupakan hasil dari respon seorang atau stimulus yang diberikan. Pendekatan behavioristik berfokus pada pembimbing pembelajar mencapai hasil pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Apa-apa yang menjadi fokus utama dari teori behavioristik? Teori behavioristik mementingkan faktor lingkungan, menekankan pada faktor bagian, menekankan pada tingkah laku yang nampak dengan penggunaan metode objektif, sikap mekanisme, dan mementingkan pengalaman anak. Adapun tokoh-tokoh yang terkenal dalam teori yaitu Edward Leith. Apa saja ciri-ciri dari belajar dan pembelajaran behavioristik? Teori belajar behavioristik memiliki ciri-ciri spesifik. Yang pertama, mementingkan faktor lingkungan. Yang kedua, perkembangan tingkah laku seorang itu tergantung pada belajar. Ketiga, menekankan pada faktor bagian, elemen-elemen, dan tidak secara keseluruhan. Dan yang keempat, sifatnya. Apa relevansi behavioristik dengan pengajar dan pembelajaran? Motivasi siswa untuk belajar dengan memberi penghargaan atas prestasi dan usaha mereka. Hal ini membantu siswa mengembangkan keterampilan pengaturan diri dengan mengajarkan mereka cara memantau dan mengendalikan perilaku mereka sendiri. Apa contoh penerapan teori behavioristik dalam dunia pendidikan? Salah satu contoh penerapan teori belajar behavioristik adalah adanya sistem poin ketika siswa melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan di sekolah. Kesimpulan, teori belajar behavioristik menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dari beberapa teori belajar behavioristik yang dikembangkan dapat disimpulkan bahwa untuk memunculkan respon diharapkan dibutuhkan penguatan. Aplikasi teori belajar behavioristik sangat cocok untuk perolehan kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan, dan sebagainya, sehingga model yang paling cocok adalah drill dan Frecht. Baik, saya akhiri dengan ucapan billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.